Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi kalian semua udah tahu ya, kalau mechanical keyboard itu bisa dibilang adalah konten yang paling banyak gue bahas di channel ini gitu. Dan itu bisa dibilang juga salah satu hobi gue. Gue tuh suka koleksi mechanical keyboard, gue punya beberapa koleksi juga yang gue punya. Dan kalau kita ngomongin soal konten-konten di CTID, memang gue itu jarang banget nge-review keyboard-keyboard yang budget banget lah gitu. Biasanya tuh gue kalau review keyboard budget berapa sih? 500.000, 600.000. Kemarin sempat pernah gue review yang 300 ribuan, itu pun juga sekali doang ya. Jadi bisa dihitung jari lah ya. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas keyboard yang budget gitu. Ini budgetnya beneran budget, cuman di sekitar 300 ribuan lagi ya. Dan ini tuh gue mau bahas dari line up-nya Fantech. Kalau kita ngomongin Fantech kan gue biasanya tuh nge-reviewnya yang Maxfit mulu, 61, 70 lah, segala macem. Dan sekarang gue pengen ngebahas line up yang jauh lebih murahnya, karena Maxfit itu kan terkenal sama fitur-fiturnya banyak, kualitasnya juga oke, apa segala macem. Dan sekarang gue pengen bahas yang versi jauh lebih terjangkaunya lah, dan ini namanya line up-nya itu adalah Fantech Atom. Nah, jadi Fantech Atom ini bisa dibilang bukan line up yang baru banget dari Fantech sebenarnya. Ini Fantech Atom tuh udah ada dari kemarin-kemarin lah bisa dibilang. Dan enaknya si Fantech Atom ini tuh dia secara layout itu pilihannya lumayan banyak menurut gue dan lengkap. Dia ada dari 60%, 75, TKL, sampai full size, dia ada semua. Dan dia itu juga ada dua tipe atau dua versi, karena kan Fantech Atom itu dia lumayan banyak ya. Jadi ada dua jenis, yang pertama itu namanya Atom Mizu, sama satu lagi adalah Atom Sumi. Dan yang membedakan antara Mizu sama Sumi ini sebenarnya cuma dari warna doang yang paling kelihatan ya. Jadi kalau Mizu itu dia colorway-nya atau warnanya itu lebih ke warna biru gitu, dan sementara yang Sumi dia lebih cenderung ke warna hitam sama abu-abu, jadi lebih normal lah secara warna bisa dibilang. Nah, selain dari warna, si Atom Mizu sendiri itu dia untuk layoutnya sendiri tuh ada 3, ada 60%, ada 75, sama layout full size. Sementara buat di Sumi sendiri tuh dia colorway-nya itu cuman, layoutnya itu cuman ada TKL sama full size aja. Jadi dari segi pembeda sebenarnya dari segi itu doang. Nah, dari segi pricing atau harga, yang pertama dari Mizu sendiri, itu dia start yang versi 60%-nya itu dia di 299.000, dan buat yang 75 sama yang versi full size itu dia di sekitar 300.000 kecil lah. Dan untuk yang versi Sumi sendiri dia itu harganya di 300.000 kecil, seingat gue di 310 ribuan lah. Nah, secara fitur bisa dibilang dia juga simple sebenarnya, nggak yang kayak fitur banget atau gimana kayak keyboard-keyboard yang jauh lebih mahal daripada keyboard ini yang lebih terjangkau. Dia secara fitur dia wired, dia switch-nya juga dia removable-nya Otemu 3 pin yang cuman bisa diganti ke switch Otemu juga atau turunan lainnya kayak KTT dan semacamnya gitu ya. Dan ya udah sih sebenarnya cuman sesimpel itu doang aja dari segi fitur. Ya paling keycaps-nya dia pakai ABS double shot yang kualitasnya untuk harga 200-300 ribuan menurut gue ini bagus lah ya, bisa dibilang udah layak lah di harga segini. Dan paling bedanya buat yang si versi Mizu sendiri, dia itu yang versi 75% sama yang full size-nya dia ada knob, sementara yang 60% yang nggak ada. Dan untuk yang Sumi, itu dia secara layout kurang lebih sama, cuma bedanya dia kabelnya nggak detachable kayak si Mizu. Dan dia juga paling uniknya adalah si Sumi ini dia punya layout ISO enter yang L-nya kayak, yang bentuk enternya tuh kayak L kebalik, jadi bukan yang memanjang kayak enter ANSI yang biasa kita temuin di keyboard-keyboard yang beredar di Indonesia. Jadi line up-nya Fantech Atom ini bisa dibilang menurut gue cocok buat kalian yang belum pernah sama sekali nyobain mechanical keyboard, terus kalian nggak mau spending banyak-banyak buat mechanical keyboard gitu ya, cuman pengen spending ya 200.000, 300.000 buat beli keyboard, oke lah. Nah, menurut gue kalau ini jadi keyboard pertama kalian, menurut gue ini keyboard si Fantech Atom ini menurut gue sangat fine banget buat kalian cobain, karena harganya terjangkau dan secara fitur juga udah cukup standar untuk sebuah keyboard mechanical. Nah, tapi kalau misalkan kalian kepengen beli keyboard yang udah ada fitur wirelessnya, tapi yang kurang lebih sebenarnya nggak mau yang muluk-muluk atau ribet-ribet kayak si Fantech Atom ini, kalian itu bisa cobain ke yang versi yang namanya Fantech Atom Pro. Ini lineup yang lebih baru daripada si Fantech Atom yang biasa. Cuman ya secara harga pun juga di-upgrade gitu, nggak terjangkau yang versi 200-300 ribuan ini, karena si Fantech Atom Pro ini dia startnya tuh di sekitar 600 ribuan, nggak nyampe 700 ribu lah bisa dibilang. Nah, selain itu bedanya apa sih? Jadi si Atom Pro ini tuh dia sebenarnya secara layout itu kurang lebih sama kayak line up-nya Atom Mizu, yang dimana dia punya layout 60%, 75%, sama layout full size. Terus dia juga punya 3 koneksi, dia punya koneksi dongle, punya koneksi Bluetooth, sama koneksi wired. Yang dimana ini menurut gue cukup baik karena
koneksi wireless dongle sendiri dari sepengalaman yang udah gue pernah coba, ini tuh udah bagus banget buat dipakai buat main game. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyari keyboard yang tanda kutip budget, pengen fitur wireless juga, nggak pengen pusing gitu ya. Nah ini si Phantek Atom Pro ini udah punya fitur wireless dongle ini yang dimana bisa kalian pakai buat main game juga. Dan sementara kalau kalian pengen pergi ngantor, pergi kemana yang mungkin nggak butuh koneksi yang sangat cepat atau apa, kalian bisa pakai koneksi Bluetooth-nya yang lebih gampang di pairing juga gitu. Dan selain itu untuk wire-nya ya seperti biasa kalian bisa colok kalau kalian memang pengen ngecas dan segala macam. Lalu di bagian pojok kanan atasnya itu dia ada kayak semacam knob ya buat gonta-ganti koneksi mau dari Bluetooth, wired atau si dongle-nya itu. Nah, jadi gampang tinggal gonta-gantinya, nggak perlu pakai kombinasi button. Dan selain itu di tengahnya itu ada kayak semacam switch untuk kita ganti mau Windows mode atau di Mac mode, karena dia juga bisa dipakai di Mac juga. Dan dia di sebelah paling kirinya itu ada volume knob buat bisa gede kecilin suara yang keluar dari PC atau laptop yang kita pakai. Jadi ini menurut gue lebih user friendly lah ya bisa dibilang. Terus kalau Atom yang sebelumnya itu dia switchnya hot swap tapi cuma 3 pin OTEMU, tapi si Atom Pro ini dia switchnya udah hot swap 5 pin, jadi kalian bisa bongkar pasang atau ganti switch apapun selama dia mechanical. Apapun itu mau mereknya Gateron, mau pakai merek Jewik, mau pakai HMX lah apa segala macem, itu kalian bisa pakai switchnya di Phantek Atom Pro ini. Nggak perlu pusing harus OTEMU doang atau KTT doang yang bisa masuk. Dan buat switch bawaannya sendiri tuh di sini kebetulan gue dapatnya yang versi Atom Blue Switch ya. Dia ada satu lagi yang versi Atom Red Switch. Nah ini Atom Blue Switch menurut gue cocok buat yang baru pengen pertama kali cobain mechanical keyboard. Karena di zaman dahulu kala, pas pertama kali gue nyobain mechanical keyboard gue itu menggunakan Blue Switch gitu. Jadi itu sangat bagus untuk starter. Nah, baru kalau kalian kurang suka sama suaranya mungkin terlalu cetak-cetok, nah itu kalian bisa pakai atau beli yang versi Red Switch karena dia suaranya lebih kalem. Jadi kalau kalian bawa keyboard kayak begini ke kantor, nah ini nggak mengganggu tetangga meja kalian gitu. Dan di versi Atom Pro ini dia juga punya software yang dimana softwarenya ini ya sebenarnya basic fungsi software lah ya, karena ini bisa dibilang upgrade karena di Atomizu sama Sumi itu dia nggak ada software sama sekali, bener-bener tinggal pakai doang. Jadi softwarenya biasa kalian bisa remap button-buttonnya, event layernya segala macam, makro, RGB segala macam bisa diatur lewat si softwarenya kalau kalian memang membutuhkan, dan si Phantek udah memprovide software ini di keyboard Atom Pro ini. Nah kalau dari segi fitur sih sebenarnya itu aja pembedanya antara Atom biasa sama yang Atom Pro. Dan selain itu si Atom Pro ini dia punya dua varian warna yang lebih baru. Kalau yang sebelumnya Mizu doang sama yang Sumi, nah ini tuh dia warnanya ada Mercury sama Saturn. Nah kalau Mercury ini dia cenderung warnanya tuh lebih ke warna abu-abu plus hijau toska gitu, dan untuk yang Saturn dia warnanya lebih ke abu-abu krem. Ya kurang lebih kayak gitulah, kalian ngerti maksud gue. Ini warnanya apaan? Ya kurang lebih kayak gini, silahkan pilih aja sesuai sama selera yang kalian pengenin warnanya. Nah pertanyaannya gimana soal typing experience-nya? Nah kalau soal typing experience-nya itu bisa dibilang gue ini kan nge-review keyboard dari dulu. Gue udah review dari yang paling murah sampai yang paling mahal banget, harganya aneh juga udah pernah gitu. Meskipun gue nge-review, gue ada koleksi juga gitu. Dan di sini gue harus ngeset ekspektasi gue bahwa gue adalah orang yang baru pertama kali mau nyobain mechanical keyboard. Dan ketika gue punya pikiran gue baru pertama kali nyobain keyboard, bisa dibilang gue enjoy aja ngetik di Atomizu ini.
Terlepas dari gue dapatnya yang versi Blue Switch gitu. Karena memang Blue Switch bukan preferensi gue lebih suka yang linear, yang Red Switch, dan kebetulan mereka juga punya. Cuman sayangnya gue dapat yang Blue, dan gue enjoy aja ngetik di Atom Mizu ini. Dan menurut gue yang versi Atom Pro-nya, yang full size-nya itu, kalau gue lihat searching di e-commerce kayak Tokped segala macam, menurut gue yang versi full size-nya cukup menarik, karena kalau kita ngomongin lewat full size yang punya kapabilitas wireless bisa dibilang masih cukup jarang ada, apalagi di range harga yang masih budget lah bisa dibilang. Jadi kalau kalian nyari keyboard yang mechanical keyboard pertama kalian, terus kalian pengen full size terus ada wirelessnya, nah ini menurut gue si Atom Pro yang versi full size menurut gue cukup oke buat kalian lirik juga. Dan memang si Fantech Atom Pro ini memang dia harganya bisa dibilang lebih tinggi daripada yang versi Atom yang biasa. Dan gue akuin bahwa secara fitur pun dia bukan yang fancy banget kayak punya fitur gasket mount yang lebih kekinian zaman sekarang gitu ya. Dia memang ya balik lagi targetnya buat orang-orang yang belum mengenal mechanical keyboard, pengen cobain keyboard. Nah mereka nyobainnya di keyboard kayak si Atom atau Atom Pro ini kalau memang mereka butuh kapabilitas wirelessnya dan software yang tadi itu. Jadi di video ini gue nggak akan bongkar-bongkar ya. Biasanya gue ngebongkar keyboardnya, tapi di sini gue nggak akan bongkar keyboardnya karena gue yakin yang mencet video ini harusnya kalian yang baru pertama kali pengen tahu mechanical keyboard, kalian pengen lihat rekomendasi mechanical keyboard yang pertama kali pengen kalian cobain. Kalau gue bongkar terus gue bahas dalamnya, nanti kalian bingung nih istilahnya apa, nanti panjang banget videonya jelasin satu-satu. Jadi gue akan lebih menahan diri di sini lah. Dan intinya secara singkat ya, si Atom Pro ini kalau kita ngomongin soal typing feel apa segala macam, intinya dia ini keyboard tray mount ya. Keyboard tray mount itu bisa dibilang keyboard biasa lah, bukan keyboard yang punya tapping feel yang soft flex apa segala macam. Intinya ini adalah mechanical keyboard biasa normal, kalian ngetik nyala di komputer kalian dan typing feel-nya mechanical. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ya gue rasa itu aja sih soal konten kali ini ya. Konten kali ini memang lebih simple daripada biasanya gitu ya. Mungkin gue kedepannya akan explore juga barang-barang atau keyboard budget yang kayak begini. Cuman kalian boleh saran ke gue apakah gue lebih baik membahas yang sedalam seperti biasanya atau tidak perlu seperti ini. Kalian bisa coba komen di bawah. Pendapat kalian kayak gimana. Dan ya secara kesimpulan intinya itu, kalau misalnya kalian baru pertama kali pengen cobain keyboard, kalian bingung, menurut gue line up dari Fantech Atom dan Atom Pro ini boleh banget kalian lirik. Kalau kalian pengen cari yang harganya terjangkau banget, nggak mau pusing, gue nggak mau keluar 500.000 gitu buat keyboard, nah 200.000 kayak gini juga udah bisa dapetin keyboard mechanical juga. Dan ya kalau kalian pengen wireless, baru kalian bisa consider buat ke yang versi Atom Pro-nya. Gue saranin yang full size-nya karena menurut gue jarang ada full size, tapi ya baik lagi selera sih. Cuman ya gue kalau boleh saranin yang full size menurut gue lebih menarik aja. Dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal video kali ini. Baik lagi, coba komen di bawah saran kalian kira-kira apakah gue perlu bahas dalam lagi atau enggak. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media di IG, TikTok, join komunitas juga di Discord. Semua link ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenget ID. Sampai jumpa di video berikutnya.